Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan rahimahullahu ta'ala fi kitabih 40 haditsan kullu haditsin fi khaslatain. Al-hadits at-tasi' at-tahdhir min al-adha. عن أسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه قال: قلت أوصيني يا رسول الله. قال: أتملك يدك؟ قال: فما أملك إذا لم أملك يدي. قال: أتملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملك لساني. قال: فلا تبسط يدك إلا خير، فلا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في معجم الزوائد. Berkata Syekh Shalih bin Ghanim As-Sadlan rahimahullahu taala dalam kitab beliau 40 hadis yang setiap hadisnya terkandung dua perkara. Hadis yang ke-9 tentang peringatan dari gangguan atau mengganggu orang lain. Dari sahabat yang mulia Aswad bin Asram Al-Muharibi, ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki tangan?" Maka sahabat ini berkata, "Lalu apa yang aku miliki wahai Rasulullah, apabila aku tidak memiliki tangan?" Maka Rasulullah pun bersabda, "Apakah engkau memiliki lisan?" Maka sahabat yang mulia ini berkata, "Lalu apa yang aku miliki apabila aku tidak memiliki lisanku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka janganlah engkau bentangkan tanganmu kecuali kepada kebaikan, dan janganlah kau berucap dengan lisanmu kecuali perkataan yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Imam Al-Haythami dalam Mu'jam Az-Zawaid. Sahabat ini radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita temui, para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasiat yang dijelaskan oleh para ulama yaitu al-amr bitta'kid, perintah yang disertai penegasan dan penekanan. Ini secara umum. Adapun pengertiannya secara dalam kitab-kitab fikih disebutkan tafwidhu tasarrufin khassin ba'dal maut, yaitu penyerahan kepengurusan yang khusus setelah kematian. Penyerahan kepengurusan yang khusus setelah kematian. Dan ini biasa kita dengar tatkala seseorang hendak meninggal, maka ia menuliskan atau berwasiat sebelum kematiannya. Adapun untuk harta, maka para ulama memberikan kaidah bahwa tidak boleh lebih dari 1/3 harta apabila ingin berwasiat. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi serta kitab-kitab para ulama banyak sekali yang menyebutkan tentang wasiat. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan juga kami berwasiat kepada kalian, wahai kaum muslimin, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kepada Allah. Dan Nabi juga berwasiat kepada para sahabat yang lainnya, sebagaimana wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasan. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yang wasiat tersebut menyesuaikan keadaan orang yang meminta wasiat. Dan para ulama pun berwasiat kepada sahabat-sahabat mereka, sebagaimana Imam Ahmad berwasiat kepada Imam Musaddad Ibn Musarhad Ibn Musarbal, atau wasiat Ibn Taimiyah kepada Abdul Qasim At-Tujibi Al-Maghribi dalam wasiat beliau yang terkenal Al-Wasiyah As-Sughra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apakah engkau memiliki tangan? Dan Rasulullah pun menanyakan, apakah engkau memiliki lisan? Ini bentuk agar orang yang meminta wasiat perhatian terhadap apa yang akan disampaikan setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tabsut yadaka illa ila khair." Dan janganlah engkau bentangkan tanganmu kecuali kepada kebaikan. Dan janganlah engkau berucap, "Wala taqul bilisanika illa ma'rufa." Janganlah engkau berucap dengan lisanmu kecuali perkara yang ma'ruf. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun yang pertama, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, dan ini hendaknya kita tiru, kita amalkan di sekeliling kita, yang sebagaimana banyak kita jumpai berkurangnya nasihat, berkurangnya wasiat di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi kita hidup di kota yang besar seperti ini. Dan semangatnya juga para sahabat untuk belajar, untuk meminta nasihat, yang nasihat tersebut ini lebih mengena di hati. Tatkala seseorang meminta nasihat kepada para ustaz atau orang yang soleh dianggapnya, maka ia meminta nasihat agar nasihat tersebut menancap ke dalam hatinya. Dan pelajaran yang kedua, hendaklah seorang muslim ia menahan dirinya dari mengganggu kaum muslimin yang lainnya dengan perkataan ataupun perbuatan, mengganggu secara langsung atau menjadi sebab gangguan itu terjadi, atau ia mengganggu secara langsung, yakni yang langsung menyakiti orang lain dengan lisannya, menyakiti dengan tangannya, atau ia menjadi sebab permusuhan orang lain. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Adapun pelajaran yang ketiga, bahwasanya banyaknya jalan-jalan kebaikan, dan hendaklah seorang muslim ia menahan dirinya dari menyakiti orang lain. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.